Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dengan nomor tamu A1N1200055, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang tugas statistik yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu membuat data tunggal, kemudian membentuk data berkelompok. Selanjutnya kita akan menentukan mean, modus, median, kuartil, desil, persentil, varian, dan standar deviasi, serta menguji normalitas data tersebut dan menguji homogenitas dua data berkelompok. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Pak dosen mengenai membuat sebuah data sebanyak 35 mulai dari angka 10 sampai 60. Adapun datanya saya sudah buat, yaitu dari angka 10, 15, 47 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuatnya dalam bentuk tabel distribusi berkelompok. Adapun saya akan pertama kita akan menggambar tabelnya. Ya, kurang lebih bentuk tabelnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan menentukan nilai rata atau meannya. Untuk menentukan mean, kita harus menambah dua kolom, yaitu kolom XI atau nilai tengah dan FI kali XI, yaitu frekuensi dikali nilai tengah. Untuk nilai X, yaitu diperoleh dari 10 ditambah 15 dibagi 2, jadi hasilnya yaitu 12,5 dan seterusnya. Dan untuk menentukan nilai FI kali XI atau frekuensi dikali nilai tengah, yaitu kita tinggal tulis saja antara 4 dikali dengan 12,5, dan saya mendapatkan 95,5, 147, 109,5, 127,5, 145,5, 163,5, 121. Untuk menentukan mean, kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Sigma FI kali XI yaitu jumlah dari keseluruhan FI kali XI, yaitu saya sudah cari dan saya dapat 1081,5 dengan 1081,5 dibagi dengan sigma FI. Sigma FI yaitu jumlah seluruh frekuensi. Jadi jumlah seluruh frekuensinya yaitu 33, sehingga mendapatkan 32,77 ini didapat dari 1081,5 dibagi 33, sehingga menghasilkan 32,77.
Jadi itulah hasil mean dari data berkelompok. Selanjutnya kita akan menentukan media. Langkah awal dalam menentukan media yaitu kita harus menambah satu kolom lagi, yaitu kolom frekuensi kumulatif. Selanjutnya kita akan menentukan media. Langkah awal dalam menentukan media yaitu kita harus menambah satu kolom lagi, yaitu kolom frekuensi kumulatif. Di mana frekuensi kumulatif itu diperoleh dari, jadi frekuensi kumulatif diperoleh dari 4. Kita ambil angka frekuensi pertama 4 ditambah 5 sama dengan 9 ditambah 6 sama dengan 15 ditambah 4 sama dengan 19 tambah 3 sama dengan 22 tambah 3 sama dengan 25 tambah 3 sama dengan 28 tambah 3 sama dengan 31 tambah 2 sama dengan 33. Jadi jumlah frekuensi sama dengan 33. Selanjutnya kita akan menentukan posisi median, yaitu dengan cara min sama dengan TB atau TB bawah dalam kurung 1/2 N atau jumlah seluruh data dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median sama dengan I/2 N sama dengan 1/2 dari 33 dari jumlah data, sehingga menghasilkan 16,5 terdapat pada frekuensi keempat, yaitu 19. Jika kita mengambil frekuensi ketiga 12 itu tidak cukup, jadi kita mengambil frekuensi kumulatif yang keempat yaitu 19. Untuk menemukan mediannya kita harus menentukan TB bawah kelas median. TB bawah kelas median dari frekuensi keempat yaitu 27,5 diambil dari 28 dikurangi 0,5. Panjang kelas sama dengan 6 diperoleh dari 10 sampai 15. Kita hitung dimulai dari angka 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjang kelasnya sama dengan 6. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 15 diperoleh dari frekuensi sebelum kelas median yaitu angka 15. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi median. Frekuensi median yaitu 4 diperoleh dari frekuensi kumulatif.
Selanjutnya kita akan menentukan n sama dengan jumlah data. Jumlah data yang sudah kita ketahui yaitu 33. Jadi median sama dengan TB atau TP bawah dalam kurung sekuer 2 n dikurang f sama dengan dikali P sama dengan TP bawahnya tadi 27,5 dalam kurung sekuer 2 n sama dengan 33 dikurang F sama dengan 15 dikali P sama dengan 6. Selanjutnya 27,5 dalam kurung sekuer 2 dari 33 sama dengan jadi B sama dengan TP bawah dalam kurung sekuer 2 N atau jumlah data dikurang F per 4 dikali dengan P sama dengan 27,5 dalam kurung sekuer 2 dari jumlah data yang 33 dikurang 15 per 4 dikali 6 sama dengan 27,5 dalam kurung 16,5 dikurang 15 per 4 dikali 6 sama dengan 27,5 ditambah 1,5 per 4 dikali 6 sama dengan 27,5 ditambah 2,25 sama dengan 29,75. Selanjutnya kita akan menentukan kelas modusnya. Untuk menentukan kelas modus kita harus menentukan dulu letak modusnya. Cara menentukan letak modus yaitu dengan melihat frekuensi tertinggi. Jadi frekuensi tertinggi yaitu angka 6. Jadi modusnya terletak pada kelas ketiga. Selanjutnya untuk mencari modus kita menggunakan rumus MO sama dengan TB atau TP bawah B1 per B1 tambah B2 dikali P atau persentase. Selanjutnya kita akan menentukan B1 nya yaitu didapat dari frekuensi modus dikurang frekuensi sebelumnya sehingga menemukan 6 kurang 5 sama dengan 1. TB nya yaitu 22 dikurang 0,5 sama dengan 21,5. B2 nya yaitu frekuensi setelah kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas modus hingga 4 kurang 6 sama dengan minus 2. Dan P nya kita sudah tentukan sebelumnya yaitu 6 sehingga MO sama dengan 21,5 1 per 1 tambah minus 2 kali 6 sama dengan 15,5. Kita akan menentukan kuartil. Sebelum
Untuk menentukan kuartil, kita harus menambah satu kolom, yaitu kolom frekuensi kumulatif. Yaitu diambil dari 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2. Jadi jumlah frekuensi kumulatif sama dengan 33. Untuk menentukan letak kuartil 1, sama dengan I per 4 kali N sama dengan 1/4 kali N sama dengan 33 sama dengan 8,25. Q1 sama dengan TB atau TB bawah kuartil 1 ditambah dalam kurung 1/4 dikali E kurang frekuensi kumulatif Q1 di per frekuensi kumulatif 1 dikali P atau panjang kelas sama dengan tepi bawah nya sama dengan 16,5. Nah, 15,5 tambah dalam kurung 8 kali 8,25 dikurang 4 per 5 dikali 6 sama dengan 15,5 tambah dalam kurung 4,25 diper 5 kali 6 sama dengan 15,5 tambah 0,85 kali 6 sama dengan 15,5 tambah 5,1 sama dengan 20,6. Jadi kuartil untuk data berkelompok yang saya buat adalah 20,6. Selanjutnya kita akan menentukan desil dari data berkelompok. Untuk menentukan desil, kita harus menentukan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya yaitu N sama dengan 33. 33 adalah hasil dari penjumlahan seluruh frekuensi. Yang akan kita tentukan adalah desil 6 sama dengan 6 per 10 dikali N sama dengan 33 sama dengan 19,8. Sehingga letak desilnya adalah 4 tambah 5 9 tambah 6 15 tambah 4 19 adalah terletak di kelas keempat. Sehingga DI sama dengan B tambah P dalam kurung I per 10 N dikurang F per F, sehingga kita mendapat B atau tepi bawah sama dengan 27,5. P atau panjang kelas sama dengan 6. F frekuensi sama dengan 4. I atau desil yang kita cari adalah desil ke-6
N jumlah seluruh frekuensi yaitu 33, dan jumlah F kemudian jumlah frekuensi sebelum kelas desil sama dengan 6 ditambah 5 tambah 4 sama dengan 15, sehingga menghasilkan B6 sama dengan 27,5 ditambah 6 dalam kurung 6 per 10 kali 33 dikurang 15 per 4 D6 sama dengan 27,5 ditambah 6 kali 1,2 D6 sama dengan 27,5 ditambah 7,2 itu dari 6 kali 1,2 sehingga menghasilkan 34,7, yaitu hasil dari 27,5 ditambah 7,2 hingga menghasilkan 34,7. Jadi hasil dari desil data kelompok yang saya buat adalah 34,7. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas atau menyelesaikan persentil dari data berkelompok. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persentil yaitu pertama kita harus menentukan N sama dengan N itu jumlah seluruh frekuensi. Jadi kita hitung mulai dari 4 sampai 2. Jadi menghasilkan N sama dengan 33. Yang akan kita tentukan adalah persentil yang ke-63 atau letak persentil 63. Jadi menggunakan rumus 63 per 100 dikali jumlah data sama dengan 33 menghasilkan 20,79. Kita akan memasukkan rumus persentil. PI sama dengan B tambah P dalam kurung I per 100 kali N kurang F per F. Pertama kita akan menentukan B sama dengan tepi bawah kelas persentil. Tadi kita sudah menemukan letak persentil yaitu 20,79. Jadi kita cari tepi bawah kelasnya di angka 4, 5, 9, 15, 19, 22 di kelas ke-5. Jadi tepi bawahnya adalah 34 dikurang 0,5 sehingga menghasilkan 33,5. Selanjutnya kita akan menentukan P atau panjang kelas. Tadi kita sudah menentukan P-nya sama dengan 6. Selanjutnya kita akan menentukan F atau jumlah frekuensi sebelum kelas median, sebelum persentil, yaitu 4 tambah 5 9 tambah 6 15 tambah 4 berarti F-nya sama dengan 19. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi. Frekuensi kelas persentil yaitu 3. I atau persentil yang kita cari yaitu I sama dengan persentil 63. Ya, kita tentukan N sama dengan jumlah data yang kita cari yaitu 33. Selanjutnya kita akan masukkan rumus persentil. Yang ini kita hapus dulu ya. Nah, yang kita sudah tidak muat. Jadi P63
sama dengan 33,5 ditambah 6 dalam kurung dalam kurung 63 per 100 dikali 33 dikurang 19 per 3. P63 sama dengan 33,5 ditambah 6 dalam kurung 63 per 100 dikali 33 dikurang 9 menghasilkan 1,79 per 3. P63 sama dengan 33,5 ditambah 6 dikali hasil dari 1,79 bagi 3 yaitu 0,596. P63 sama dengan 33,5 ditambah 6 hasil dari 6 dikali 0,596 sama dengan 3,58 menghasilkan 33,5 ditambah 3,58 dengan 37,8. Jadi persentil dari data yang berkelompok yang saya buat adalah 37,8. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara penyelesaian standar deviasi dari sebuah data berkelompok. Sebelum memulai kita harus menambahkan beberapa kolom, yaitu kolom XI, F kali XI, XI dikurang XI pangkat 2 F kali XI dikurang X radian di pangkat 2. Coba kita tentukan XI atau nilai tengahnya. Nilai tengah dari data kita sudah tentukan tadi, yaitu 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 dan 61. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi dikali nilai tengah. Frekuensi dikali nilai tengah yaitu 4 dikali 3, 4 dikali 13 hasilnya 52, 5 dikali 19 hasilnya 95, 6 dikali 25 hasilnya 150, 4 dikali 31 hasilnya 124, 3 dikali 37 hasilnya 111, 3 dikali 43 hasilnya 149, 3 dikali 49 hasilnya 147, 3 dikali 55 hasilnya 165, 2 dikali 61 hasilnya 122. Untuk menentukan XI dikurang X radian, X bar, kita harus mencari nilai X bar terlebih dahulu. Nilai X bar yaitu X bar sama dengan
sigma X per N sama dengan sigma X nya kita sudah cari tadi, yaitu 1095 dibagi N jumlah data sama dengan 33 sama dengan 33,18. Ya, selanjutnya kita akan menentukan XI kurang X bar. XI nya 13 dikurang X bar yaitu 33,18 menghasilkan minus 20,18 19 dikurang 33,18 menghasilkan minus 14,18 25 kurang 33,18 minus 8,18 31 dikurang 33,18 minus 2,18 37 dikurang 33,18 menghasilkan 3,9 43 dikurang 33,18 menghasilkan 9,82 49 dikurang 33,18 menghasilkan 15,82 55 dikurang 33,18 menghasilkan 1,82 61 dikurang 33,18 menghasilkan 27,882. Selanjutnya kita akan mencari XI kurang X radian pangkat 2. Jadi caranya itu minus 20,18 dikali minus 20,18 menemukan 407,23 201,07 66,91 4,75 15,21 96,43 250,27 476,11 dan 773,95. Selanjutnya kita akan menentukan F dikali XI kurang X radian pangkat 2, yaitu 4 dikali 407,23 menghasilkan 1628,92. 5 dikali 201,67 menghasilkan 1005,35. 6 dikali 66,91 menghasilkan 401,46. 4 dikali 4,75 menghasilkan 19. 3 dikali 15,21 menghasilkan 45,63. 3 dikali 96,43 menghasilkan 289,29. 3 dikali 250,27 menghasilkan 750,81. 3 dikali 476,11 menghasilkan 1428,33. 2 dikali 773,95 menghasilkan 1547,9.
sehingga diperoleh S sama dengan akar sigma Fi dalam kurung Xi kurang X radian pangkat 2 per dalam kurung sigma Fi dikurang 1 sama dengan akar sigma Fi, yaitu kita peroleh dari jumlah Fi dikali F dikali Xi dikurang X radian pangkat 2, yaitu kita jumlahkan dari 1628,92 tambah 1005,33 dan seterusnya sehingga menghasilkan 7116,72. Jadi 7116,72 dikali per sigma Fi. Sigma Fi yaitu jumlah frekuensi, yaitu 33 dikurang 1 sama dengan akar 222,3975 pangkat 2. Ini pangkat 2 ya. Sama dengan (14,91). Ini apa? 14,91 yaitu hasil dari 222,3975 dibagi dengan 32 sehingga menghasilkan 14,91. Akarnya kita hilangkan dengan pangkat 2 sehingga menghasilkan 14,91. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan varians dari sebuah data berkelompok. Pertama yaitu kita harus menentukan Xi atau nilai tengah. Nilai tengah dari 10 sampai 15 adalah 13, 16 sampai 4 adalah 19 dan seterusnya. Selanjutnya kita menentukan frekuensi dikali Xi atau nilai tengah adalah 4 kali 13 52, 5 kali 19 65 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menentukan Xi di pangkat 2 atau nilai tengah di pangkat 2. Nilai tengah 150 dikali 150 yaitu 1360 yaitu 625. Selanjutnya 961 1369 ya, 1849. Selanjutnya 2241. Selanjutnya 3025. Selanjutnya 3721. Setelah kita menentukan Xi pangkat 2, kita akan menentukan frekuensi dikali Xi pangkat 2. Fi kali Xi pangkat 2 yaitu 676 dari 4 dikali 169 dan seterusnya 1805 135.000
61.504, 36.963, 49.923, 64.827, 81.768, 29.768. Sehingga diperoleh S kuadrat sama dengan dalam kurung akar sigma Fi dikurang Xi kuadrat dalam kurung sigma Fi kali Xi pangkat 2 per n kurang 1 sama dengan dalam kurung akar 426.141 dikurang dalam kurung 1095 pangkat 2 per n 33 pangkat 2 per 33 kurang 1 sama dengan dalam kurung akar 426.141 dikurang 36.334,909 per 32 sama dengan dalam kurung akar 389.806,91 per 32 pangkat 2 sama dengan 12.181,46. Akarnya kita hilangkan dengan pengganti. Jadi varian dari data kelompok yang saya buat adalah 12.181,46. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas terhadap data kelompok. Yang kita harus tentukan pertama yaitu batas kelas. Ini BK ya. BK. Batas kelas tepi bawah dan tepi atas. Batas kelas tepi bawah yaitu 9,5. Sedangkan tepi atasnya yaitu 15,5. Penentuan tepi bawah yaitu jika batas tepi kelas bawah 10 dikurang 0,5, sedangkan tepi batas kelas atas 15 ditambah 0,5 sehingga dengan 15,5 dan 21,5 21,5 baik 27,5 sampai 32,5 sampai 38,5 39,5 ya. Jauh 39,5 45,5 sampai 57,5 sampai 51,5 ya. 51,5 sampai 57,5 57,5 sampai 63,5. Ya, kita menentukan batas kelasnya, kita akan menentukan nilai Z. Nilai Z
Selanjutnya untuk menentukan nilai Z kita menggunakan rumus Z sama dengan batas kelas dikurang rata-rata per standar deviasi sama dengan batas kelas 9,5 dikurang rata-rata tadi 33,18 per standar deviasi yaitu 14,91 sama dengan minus 1,5881. Jadi nilai Z untuk batas kelas 9,5 yaitu minus 1,5881. Untuk DP kelas 15,5 sama dengan cara yang pertama, yaitu menggunakan rumus Z sama dengan batas kelas dikurangi rata-rata per standar deviasi sehingga menghasilkan minus 1,1857 minus 1,1857 minus 0,7833 minus 0,7833 minus 0,214 minus 0,214 minus 0,0214 0,3809 sampai 2,0335. Selanjutnya kita akan masukkan luas interval LI yaitu 0,0673 minus 0,0987 minus 0,1343 0,36 minus 0,1548 minus 0,131 minus 0,095 minus 0,0596 minus 0,0304. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi yang diharapkan, itu minus 2,2209 minus 3,2571 minus 4,4319 11,88 minus 5,1084 minus 4,323 minus 1,9635 minus 1,9668 minus 1,0032. Selanjutnya kita akan
menentukan OI kurang EI per EI pangkat 2, itu minus 17,4251 minus 20,9326 minus 159,5484 5,2268 minus 12,8702 minus 12,5404 8 minus 12,5471 minus 12,5427 minus 8,9944. Jumlah keseluruhan yaitu minus 252,0345. Cara menentukan frekuensi yang diharapkan yaitu dengan menggunakan interval kelas, yaitu dengan menggunakan Z tabel. Selanjutnya kita akan menentukan derajat kebebasan dengan rumus DK sama dengan banyak kelas dikurang 1 sama dengan banyak kelasnya 9 dikurang 1 sama dengan 8. Jadi DK-nya sama dengan 8. Jadi kita akan menentukan taraf signifikan TS ya, sama dengan alfa 0,05 X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 65 dikurang alfa sama dengan X kuadrat 65 dikurang 0,05 sama dengan 8 dengan X kuadrat 0,95 jadi 8. Selanjutnya kita akan menentukan apakah H0 ditolak atau diterima. Jadi H0 sama dengan minus 252,0345 dividir dari 15,5. Nantinya kita akan menguji homogenitas pada dua data berkelompok, yaitu pertama kita menentukan varians kelompoknya dulu. Varians kelompok A sama dengan 15.181,46. Varians kelompok B sama dengan 27,9. Kita menentukan dari homogenitas F, kita cari F ini pun itu sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Sama dengan 12.181,46 per 27,59 sama dengan 441,51. Kita bagian B kita akan cari F tabel. Itu 9 dikurang 1 sama dengan 8 dan 8 dikurang 1 sama dengan 7, sehingga F tabel sama dengan 3,73. Artinya kita akan membandingkan F hitung dengan F tabel, yaitu
441,51 3,73. Jadi data berkelompok tersebut tidak homogen atau tidak berasal dari populasi yang sama. Ya, sekian dari saya. Saya Dian Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua.